Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga tukar mana Silesreng. Selamat datang lagi di channel Pole Tanah Oge. Silesreng, video kali ini saya lagi di kota namanya Kutna Hora, sekitar 1 jam dari kota Praha, salah satu kota kedua terbesar di kota Ceko. Nah, ini sebenarnya mirip penyimpangan mayat seperti yang ada di Tanah Toraja. Oke, Silesreng, let's go. Video ini diambil dari dalam mobil perjalanan dari kota Praha menuju ke kota Kutna Hora. Melalui jalan-jalan pedalaman, kami sengaja menyusuri jalan pedalaman untuk melihat kondisi pedalamannya. Bisa saja kami memilih jalan tol yang lebih cepat, namun saya tidak bisa melihat lebih dekat pedesaan di daerah sini antara Praha dan Kutna Hora, di mana pemandangannya sangat indah. Pohon-pohon yang ada di pinggir jalan yang diambil sebagai pembatas jalan adalah pohon apel. Negara ini sangat kaya dengan pohon apel dan pohon pir. Kutna Hora adalah sebuah kota di negara Republik Ceko yang dalam sejarah terkenal sebagai kota yang kaya dan religius. Merupakan kota tambang perak terbesar di Eropa Tengah pada abad pertengahan. Bahkan pernah akan dijadikan ibu kota kerajaan Bohemia. Namun karena terlalu dieksplorasi, akhirnya tambahan-tambahan di Kutna Hora dipenuhi air yang berasal dari dalam tanah. Karena saat ini Kutna Hora disanggah oleh air yang memenuhi lorong-lorong tambang. Pusat kota Kutna Hora dijadikan oleh UNESCO Heritage Site. Tak hanya itu, kota kecil ini bahkan memiliki 2 situs warisan dunia UNESCO. Kota ini dulunya merupakan sebuah kota tambang penghasil perak terbesar dan terbaik kualitasnya. Kota yang bertopografi pegunungan ini terletak di sebelah timur kota Praha dengan jarak sekitar 80 km. Sejak abad ke-13 hingga abad ke-16, Kutna Hora telah berkompetisi dengan Praha dari segi ekonomi, budaya, dan politik. Sedlik Ossuary atau Bone Couple adalah kapel yang dibangun dalam satu kompleks pemakaman All Saints pada abad pertengahan dengan gaya gotik. Pada mulanya, basement kapel dipergunakan untuk sebagai pemakaman karena lahan yang tersedia di areal pemakaman All Saints tidak cukup untuk menampung banyaknya permintaan penguburan. Kemudian sekitar 3 abad kemudian, seorang pemahat kayu bernama František Rin ditugaskan untuk membuat mahakarya seni dari tulang belulang jasad yang ada di pemakaman tersebut. Mahakaryanya sangat mengesankan seperti yang tampak tersusun rapi di dalam kapel sebagai interiornya. Tulang belulang tersebut berasal dari lebih dari 40.000 jasad manusia. Nah, Silesreng, salah satu yang akan kita kunjungi adalah tempat penyimpangan tulang-tulang manusia yang mirip di Tanah Toraja. Oke, jadi sekarang kita mau masuk ke tempat penyimpangan mayat. Sebenarnya itu dia mirip-mirip kayak di Tanah Toraja. Cuman tengkoraknya itu tidak disebar. Cuma sayang kita nggak bisa ngambil video dari dalam. Saya udah dari dalam sebenarnya, cuman kita nggak bisa ngambil video karena dilarang sama orang museumnya. Saya tadi tanya alasannya kenapa, karena salah satu banyak dipakai untuk selfie, untuk Instagram, untuk Facebook. Ya mereka anggap itu tidak etis, tidak menghormati. Padahal tujuannya itu kan bukan untuk memamerkan manusia. Tujuannya itu ada ininya tadi toh. Salah satu ininya mereka bahwa mereka mau mengingatkan bahwa semua orang akan mati. Jadi ada pesan sosialnya dari mereka, walaupun sebenarnya ya buat kita sudah tahu pesan sosial bahwa semua kita akan mati. Ini sebenarnya model-model kafenya ada di belakang ini. Nah, bagi yang berkunjung ke sini tuh model-modelnya seperti ini. Ini bangunan-bangunan yang dekat museumnya. Oke, coba kita agak jalan lagi ke sini.
Nah ini pintu di samping, kita bisa masuk lewat sini. Sebenarnya itu yang di sampingnya itu cuma kuburan sebenarnya ya. Ini mirip-mirip apa biasa itu banyak pohon-pohon besar kita kalau di kuburan Kak. Pohon beringin. Cuma lain juga saya lihat jenisnya ini. Anu biasa itu pakai malam-malam kalau tengah malam lewat. Oke, coba kita masuk dari samping nah, kita coba lihat. Kita lihat. Nah, yang begini sebenarnya itu di penyimpanannya itu ada di dalam sana ya. Penyimpanannya sebenarnya di dalam sana, cuma sayang kita nggak bisa masuk. Tapi coba saya tunjukkan dulu ininya. Ini ada saya ambil tadi mapnya. Nah ini modelnya dari luar nih. Kita kalau ambil dari depan sana. Nah, seperti apa sih pengaturan ininya, pengaturan tengkoraknya di dalam. Nah ini sebenarnya ada yang digantung itu persis lampu. Nah ini semuanya tulang-tulang. Asli Kak? Asli. Dan ada baunya agak-agak khas ya. Merinding bulu-bulu. Karena malam-malam lagi begitu-begitu deh. Terus sayang kita tidak boleh ambil kamera, tidak boleh merokok, tidak boleh bawa anjing, tidak boleh makan. Nah ini tuh tengkoraknya tuh disusun rapi sampai ke atas. Nah ini dijadikan kayak lampu dan ini semua tulang ya. Nah salah satu tadi di samping sini tuh saya lihat ada tulisan dibikin 1870 dan itu angka-angkanya dan tulisannya dibikin dari tengkorak. Maka malam-malam tak. Terus ada lagi tadi yang terus penyusunan tengkoraknya itu tidak disebar ya. Itu dibikin tersusun rapi jadi kayak seperti mahkota. Ada juga yang dibikin macam-macam, ada juga seperti goa disusun apa tengkorak kakinya, tangan-tangannya sampai tengkoraknya itu dijejer rapi. Nah kalau biasanya kalau di Toraja kan dia agak-agak ini ya, berantakan ya. Kalau di sini tuh benar-benar disusun rapi, benar-benar museum tengkorak, museum manusia. Jadi manusia juga dimuseumkan ya. Walaupun dalam keyakinan kita manusia itu harus dalam tanah. Sudah meninggal kita harus hormati. Tapi menurut mereka mungkin itu sebuah penghormatan karena kalau kita kembali ke tadi filosofi pesan sosialnya, dia pengen mengingatkan ke manusia bahwa semuanya akan mati. Oke, coba kita agak jalan ke depan, kita lihat dari depan pintunya karena kita tidak bisa masuk. Nah ini coba kita lihat, ini kan sebenarnya cuma kuburan biasa, kuburan orang-orang Ceki yang meninggal di sini. Nah buat teman-teman yang mau berkunjung ke sini itu biasanya orang kalau dari Indonesia lewat pakai tour, biasanya itu turnya Praha ke Austria, Wina. Orang sini bilang Vienna tapi kita bilang Wina, ibu kotanya Austria. Nah biasanya itu mereka lewat sini karena mereka satu jalur. Nah ini ada beberapa kota di sini yang mereka bisa kunjungi. Ada kastel yang Old Town City-nya itu. Terus ini namanya Kutna Hora, penyimpangan tengkoraknya. Ada lagi satu teman ya kita cuma sekilas karena kita lewat, kita lihat paket-paket turnya orang-orang yang datang dari Indonesia. Nah ini salah satu yang mungkin bisa kita kunjungi kalau sampai di sini. Karena dia satu arah. Apalagi kalau bawa mobil sendiri biasanya lebih cepat. Karena kan bisa kita kecepatan 130 maksimal, tapi kita bisa naikkan 150-160 gas tinggi gitu kan. Tapi ada yang menarik tadi sepanjang jalan itu bisa kita cerita-cerita barangkali. Ada perjalanannya itu seperti ada jalan ke Cambanya seperti pulang kampung termasuk. Iya, karena Austria ini kan sebenarnya agak-agak pegunungan ya. Iya. Sama kayak kalau kita ke Malino itu apa namanya ada jalanan menikung, ada jalan menurun. Nah biasanya kalau kayak di Eropa itu Belanda, Belgia, terus Perancis itu biasanya jalannya datar. Apalagi Belanda, namanya juga Nederland kota datar. Itu benar-benar tidak ada tanjakan. Nah kalau di sini persis kayak Camba, ada meliuk-liuknya ke atas. Terus bangunan rumahnya juga ada kayak mirip-mirip di daerah kita di Makassar sana. Ada yang pakai seng, terus agak-agak berlumut, agak kayak tidak dipelihara. Terus satu lagi temboknya itu di plester. Iya. Nah biasanya tuh bangunan-bangunan Eropa itu plester tidak batu batanya tidak di plester. Tapi kalau yang ini di plester, jadi mirip-mirip ya minimal mengobati rasa kampung lah karena sudah lama sekali tidak pulang gara-gara ada masalah ini tuh, ada apa namanya orang tidak boleh terbang, harus tutup mulut, tutup. Ya jadi
sedikit mengobati kerinduan. Nah, sebenarnya itu di dalam sana sebenarnya itu tengkorak-tengkoraknya. Itu tengkorak-tengkoraknya di dalam sebenarnya. Coba kita ambil dari sini kasar, supaya siapa tahu bisa dia ngambil sedikit ke dalam itu kan. Itu tengkorak-tengkoraknya digantung itu di dinding. Ini karena lagi rame. Jadi bukan hanya di Tanah Toraja itu tengkorak sebagai tempat yang bisa dijadikan tempat wisata di Eropa pun juga seperti itu. Dan satu yang pasti bahwa apapun yang mereka lakukan walaupun di Toraja atau di Eropa ya kita harus menghormati karena itu kan budaya dan kultur mereka. Saya datang hanya melihat bahwa memang kenyataan ada seperti itu, tapi saya tetap menghormati budaya mereka dan itu kan hak mereka. Apalagi di Eropa kita punya kebebasan berbicara, tapi kita punya aturan-aturan, kita harus menghargai tradisi mereka tanpa kita menjustifikasi apa yang mereka lakukan. Oke, Silesreng, begini dulu, sampai sini dulu video yang di kota Kutna Hora sekitar 1 jam dari kota Praha kalau bawa mobil. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.